Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelending ke hadapan Anda. Kejaksaan Agung telah menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansah. Total ada 3 tersangka, yakni Febri dan 2 orang dekatnya DR dan NH. 7 perusahaan dan 24 saksi juga sudah diperiksa, tapi apa peran dan konstruksi perkara yang menjerat Febri tak kunjung gamblang diungkap penyidik. Penasihat hukum Febri pun turut menyoal pidana asal, sebab ujuk-ujuk Febri disangkakan pasal pidana pencucian uang. Belum tuntas kejelasan asal-usul emas puluhan kilogram dan uang setengah triliun kini misteri lain menyembul. Kematian Sutrimo yang merupakan kepala rumah tangga ex-Jampitsus menambah daftar misteri kasus Febri. Mengapa sejumlah teka-teki di sekitar kasus Febri masih jadi misteri? Apakah ada upaya menggembok kotak Pandora atau dengan kata lain ada dugaan obstruction of justice sehingga perkaranya tak bisa dibuka selebar-lebarnya? Kita ulas lengkapnya dalam Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Topik malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Febri Adriansah, penasihat hukum Febri Adriansah. Selamat malam, Mas. Rita Serena Kolobonso, Komisioner Komisi Kejaksaan. Selamat malam, Bu Rita. Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Halo Bang Samad. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam, Pak Sugeng. Lalola Ister Kaban, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch. Halo. Halo lah. Todung Mulia Lubis, Advokat Senior. Halo, selamat malam, Pak Todung. Ini bintangnya kayaknya ya. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Halo Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Febri dulu kalau begitu. Mas Febri, kita sudah ketahui bahwa 2 tangan kanan Febri sudah jadi tersangka, yaitu DR dan NH. Lalu kemudian 1 orang lainnya saksi kunci, yaitu Ferry. Apakah Anda sendiri merasa pidana asal yang Anda soal masih kabur atau sudah terbuka? Jadi kita pertama perlu fokus dulu pada penanganan perkara di kejaksaan. Oke. Karena sebelumnya itu penanganan di Polri kan. Saya fokus di penanganan perkara di kejaksaan. Di kejaksaan itu agar clear ada 3 sprindik yang diterbitkan. Surat perintah penyidikan, sprindik umum istilahnya. Kami menduga itu tahapan yang dilakukan memang oleh kejaksaan untuk tidak menelan mentah-mentah status yang sudah ada di Polri sebelumnya. Karena memang menurut KUHP begitu. Tapi dari 3 sprindik ini justru penetapan tersangka yang dilakukan adalah bukan dalam tindak pidana asalnya. Tindak pidana asalnya misalnya kalau dari 3 sprindik kan ada disebut tindak pidana korupsi. Tapi justru penetapan tersangka dilakukan dalam sprindik tindak pidana pencucian uang. Menjadi pertanyaan, ada ketentuan di pasal 74 Undang-Undang 8 tahun 2010 yang mengatakan kurang lebih begini. Dalam hal proses penyidikan tindak pidana asal dilakukan, kemudian ditemukan pencucian uang, maka dilakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pertanyaannya, apakah mungkin ketika katakanlah ada penyidikan tindak pidana asal, kemudian dilakukan dalam waktu yang sangat dekat penyidikan tindak pidana pencucian uang, pertanyaannya seberapa signifikan bukti yang dimiliki untuk kemudian lompat ke pidana pencucian uang ini. Sementara Pak FA itu tidak menjadi tersangka dalam perkara sprindik umum yang ditangani oleh kejaksaan. Itu yang menjadi persoalan. Nah, pada proses pemeriksaan kemarin memang ada pertanyaan. Karena tersangka ini kan punya hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya dituduhkan pada dirinya. KUHP menjamin hak tersebut. Dan itu tidak disampaikan secara clear. Padahal KUHP bilang tersangka punya hak disampaikan sejelas-jelasnya tentang perbuatan apa yang dituduhkan pada dirinya dan kemudian apa yang dia langgar. Pasalnya ada apa yang dilanggar, tapi perbuatan apa yang dituduhkan itu tidak jelas, termasuk tindak pidana pencucian uang ini. Satu isu utamanya adalah kalau seseorang dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang, maka ada 3 delik di sana. Menempatkan hasil tindak pidana, atau menyamarkan hasil tindak pidana, atau menerima hasil tindak pidana. Semua pasal digunakan dalam proses penyidikan tersebut. Pertanyaannya, mana yang merupakan hasil tindak pidana dan hasil tindak pidana apa? Contoh yang paling sederhana,
Ketika kita bicara ada temuan emas, ada temuan uang falas begitu. Pertanyaan pertamanya, itu punya siapa? Ini belum terjawab secara clear dan kami juga belum pernah mendapat penjelasan, mungkin publik apalagi ya, tidak pernah mendapat penjelasan siapa sebenarnya pemilik emas dan falas ini. Itu yang pertama. Kalau nanti sudah diketahui pemiliknya, baru kita bicara ini sumbernya dari mana. Oke. Kalau sumbernya dari penghasilan yang sah, nggak ada isu. Tapi kalau sumbernya dari tindak pidana, kita bicara lagi. Tindak pidana yang mana? Ada 25 jenis predicate crime di Undang-Undang 8 tahun 2010. Tentu nggak boleh gegabah. Oke. Yang jadi soal adalah di sprindik surat perintah penyidikan pencucian uang itu, pasal yang disebut itu gelondongan. 607 KUHP. 607 KUHP itu disebutkan ada 25 jenis tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Inilah yang menurut kami perlu clear, karena kalau kita penegakan hukum itu tidak clear fakta-faktanya, tidak clear hukumnya, kita seperti berada di ruang yang gelap, semuanya samar-samar, sehingga mungkin kita tidak akan menemukan Oke, jadi apa-apa kalau menurut Anda memang belum clear sampai saat ini, coba saya tanya ke Bang Rey. Bang Rey, Anda sendiri melihat bagaimana penanganan Kejagung ini sudah gamblang atau belum mewakili suara masyarakat tadi? Saya malah jadi bertanya lagi ini, sengaja dibuat tidak jelas penuntutannya atau bagaimana? Sebab kalau kita mendengar kemarin itu dari pihak kepolisian, kan mereka menggunakan dua itu. Pertama tindak pidana korupsi dan TPPU. Itu dari yang kepolisian tuh. Kok kenapa di kejaksaan tiba-tiba tindak pidana korupsinya tanda kutip hilang? Nah, di sini dua kemungkinan. Memang dasar penuntut penetapan tersangka terhadap FA yang dilakukan oleh kepolisian yang dianggap oleh kejaksaan kurang memadai, kurang tepat. Atau begitu kasus ini kemudian diserahkan kepada kejaksaan oleh kepolisian, oleh kejaksaan kok bisa tindak pidana korupsinya itu dihilangkan. Sehingga saya kan ada tindak pidana korupsi itu yang penetapan yang dilakukan oleh kepolisian gitu. Nah, kalau kita merujuk ke soal teka-teki, ini teka-teki baru nih. Apa sih sebetulnya pihak kejaksaan betul-betul mau menuntaskan kasus ini, atau melokalisir kasus ini, atau menjadikannya makin buram gitu loh kira-kira tuh. Melokalisir atau buram? Ibu Rita silakan dijawab. Bagaimana menurut Anda yang disampaikan oleh Bang Rey barusan? Ini kok jadi buram dari aspek pengawasan seperti apa? Iya, kalau kami dari Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap proses ya. Proses yang kalau dilihat dari sejak awal ditangani oleh kejaksaan, kami melihat ada perkembangan ya dari pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan sampai saat ini ada 24 ya, yang disampaikan oleh tim 9 ya, dan kemudian penambahan tersangka hari ini menjadi 3 ya, dan juga ahli yang juga didengarkan ya. Tentunya materi yang dibahas di dalam ya, dalam arti misalnya pemeriksaan tersangka ya, itu memang mungkin tim penasihat hukumnya yang berbicara. Sangkaan korupsinya tadi dihapuskan, katanya itu kenapa kira-kira dalam pengawasan ini? Kalau kita lihat dari penjelasan yang ada, proses sekarang ini masih berjalan ya. Tindak TPPU yang disangkakan dengan sprindik yang keempat ya, dan dikaitkan dengan 3 sprindik terdahulu ya, saya kira masih berjalan. Tapi soal pidana asalnya masih dipertanyakan juga tadi sama Mas Febri. Ya, saya kira penjelasan yang disampaikan dalam hal ini oleh kejaksaan, proses yang berlangsung ya, ada kemajuan dalam arti dari semua hal yang disampaikan memang secara keseluruhan kaitannya satu sama lain belum ada penjelasan dalam Justru artian saya melihat perkara. sebaliknya Bu ya, kalau Maaf, tapi satu lagi ya, untuk pernyataan tersangka dari masing-masing pihak itu disertai dengan 2 bukti yang sah ya, jadi masing-masing itu ada kaitannya dengan saya kira kita sama-sama melihat proses yang berlangsung di sini. Justru penjelasan Bung Febri tadi itu membuka kemungkinan pertanyaan yang kita sebutkan tadi, kenapa tidak ada upaya untuk mengejar pidana asalnya?
Yang ketika itu dilakukan oleh kepolisian disebutkan ada soal korupsinya. Tapi di kejaksaan tiba-tiba hilang. Karena itu hilang itulah sekarang oleh Febri dianggap buram. Ya. Dinyatakan oleh pengacaranya Bung FA ini nggak jelas ini tuntutan. Karena pidana asalnya belum ketahuan kok tiba-tiba sudah dinyatakan yang bersangkutan TPPU. Dan yang lebih parah lagi, harta benda yang tersangkakan yang dimiliki oleh saudara FA itu belum jelas juga statusnya, benar nggak punya FA atau tidak gitu. Ya, sayangnya kita baru dengar penasihat hukum dari tersangka ya. Dan untuk keterangan-keterangan yang disampaikan dengan berbagai pihak itu, secara langsung memang Komisi Kejaksaan tidak nongkrong di situ dengerin proses-proses yang ada karena itu di luar dari kewenangan kami. Tapi saya kira proses yang sedang berlangsung sangat kami hormati ya, dan progres yang terjadi dengan penambahan tersangka dan kemudian 7 perusahaan yang didengar keterangannya, apalagi masuk dengan saksi yang minta perlindungan saksi LPSK segala macam, itu adalah sesuatu kemajuan yang saya kira itu menjadi penting untuk juga dicermati. Oke, Pak Todung, kalau menurut Anda sendiri konstruksi perkara sebenarnya sudah jelas atau belum? Tadi kan Saudara Febri sudah mengatakan ya, dia bertanya kenapa tiba-tiba ya tindak pidana yang dipersoalkan itu pencucian uang. Tapi saya ingin sebetulnya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ray Rangkuti. Ini puzzle yang begitu besar karena belum pernah terjadi. Jampitsus yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi, walaupun kita masih mempertanyakan penyidikannya sejauh mana, ini kan belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai kejahatan, there's no perfect crime gitu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tetapi bukti-bukti itu akan keluar, bukti-bukti itu akan datang. Ya. Jadi yang dikatakan itu adalah there is only undiscovered evidence. Jadi evidence-nya ini yang kita akan tunggu sekarang ini dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Sebab menurut saya ini ya sulit untuk kita bisa lepaskan dalam big pictures, gambar yang lebih besar. Karena apakah itu tadi pencucian uang, korupsi dalam kasus Asabri, Jiwasraya, Batubara, ini pasti melibatkan banyak pihak. Ini bukan kejahatan individual. Kejahatan ini banyak sekali yang terlibat pastinya. Nah, pelan-pelan pasti akan ada ya yang menyanyi. Kalau dalam pembahasan tindak pidana korupsi, ini Saudara Abraham Samad ada di sini, kita selalu bicara mengenai follow the money. Atau asset tracing. Ya, tracing aset itu yang akan membuka pintu seluas-luasnya. Siapa sih yang terlibat? Tadi disebut kasus kepala rumah tangga. Ya. Nah, itu juga akan ketahuan, tidak mungkin nggak ketahuan. Jadi mungkin Febri perlu agak bersabar sedikit ya, supaya ini akan terbongkar satu demi satu. Sebab menurut saya, kalau kita melihat apa yang terjadi di kejaksaan ini udah apa yang kita sebut di KPK itu, Bung Abraham, state capture corruption. Jadi state itu udah dikuasain untuk mengakumulasi capital. Dan kalau kita lihat berapa sih rumah yang dimiliki oleh Jampitsus? 12. Berapa sih uang yang disita di rumah Jampitsus di Sentul? 476 miliar rupiah dan 74 kilogram emas. Tidak mungkin tidak akan ada yang menyanyi. Pasti ada yang menyanyi. Jadi saya nggak terlalu concern sekarang dengan soal-soal teknis yang diajukan oleh Febri. Saya ingin melihat dalam konteks big picture bagaimana Indonesia memberantas korupsi. Dan di sini kita tidak boleh. Ya, Bang Samad, kalau menurut Abang sendiri perkara ini sebenarnya gampang dibongkar atau tidak? Oke, kalau Bang Todium lebih kepada gambaran besar, saya ingin lebih teknis. Karena pengalaman KPK pertama kali menggunakan tindak pidana pencucian uang itu di era saya. Oleh karena itu kalau berkaca pada kasus Febri, saya melihat ada sesuatu yang masih perlu diperdebatkan. Pertama, kalau kita memperdebatkan tentang predikat crime, ya, tindak pidana asalnya, sebenarnya sudah ada, yaitu korupsi. Tapi yang harus dirinci jenis korupsi apa? Apakah dia suap
ya pasal 11, 12 dan 13, ataukah gratifikasi pasal 12B, C dan 11, atau pemerasan pasal 12E, F dan G, atau pasal yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang memperkaya diri pasal 2 dan 3. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau ini sudah ditentukan sejak dari awal, karena waktu zaman saya, begitu kita menetapkan seorang tersangka dan kemudian kita menggunakan tindak pidana pencucian uang, maka predikat crime-nya kita tentukan ya, misalnya korupsi, jenisnya kemudian kita harus tentukan. Karena itu berkaitan dengan perkembangan penyidikan selanjutnya. Contohnya misalnya, kenapa sejak dari awal harus ditentukan jenis ya? Jenis, saya menggunakan istilah jenis karena korupsi itu ada beberapa jenis. Misalnya, kalau jenisnya suap yang tadi saya katakan pasal 11, 12 atau 13, maka secara otomatis juga harus ditentukan siapa tersangka pemberi suap. Itu penting. Itu yang kita belum tahu sampai sekarang. Itu yang kabur sampai sekarang. Atau kalau dia menggunakan jenis predikat crime korupsi tapi jenisnya gratifikasi, maka dia juga akan menentukan tersangka siapa pemberinya, misalnya dalam pasal 12B, C dan 11. Atau kalau dia menggunakan jenis korupsi misalnya pemerasan, ya nggak perlu ada pemberi gitu ya. Dan pasal 2 dan 3. Oleh karena itu menjadi penting menurut saya. Jadi yang terjadi di kasus Febri sebenarnya predikat crime menurut saya sudah ada. Korupsi, tapi jenisnya yang belum diurai, belum dijelaskan. Karena itu penting, karena begitu dia jelaskan misalnya kejaksaan secara akuntabel dan transparan menyatakan predikat crime-nya jenisnya misalnya korupsi suap, maka selanjutnya siapa pemberinya, siapa yang jadi tersangka pemberi suap itu, atau kalau gratifikasi siapa? Pak Abraham Zaman, itulah yang jadi masalah kita dari awal. Karena Bung Pepe mengakui, menyampaikan kepada kita tadi, ini dibuat gelondongan. Iya. Dari sekian jenis itu, belum ketahuan nih jenis korupsi yang mana yang disangkakan kepada MA. Ya, sepakat. Makanya itu saya bilang, disinilah kelemahannya sebenarnya kejaksaan itu. Beda dengan ketika tadi saya cerita pengalaman KPK, pertama kali KPK menggunakan TPP itu di zaman saya. Jadi kita betul-betul prudent. Ya. Karena itu bagian dari pertanggungjawaban kita kepada publik. Ya. Begitu kita menjelaskan bahwa seseorang setelah kita menemukan predikat crime-nya korupsi, kita harus menentukan jenisnya dulu Pak Sugeng. Apakah dia suap atau gratifikasi atau pasal 2 dan 3. Agar supaya pengembangannya itu semakin jelas ke depan. Kalau misalnya dia suap atau gratifikasi, maka pada saat itu kita harus menentukan siapa tersangka pemberi suapnya. Kan ini aneh. Ada duit, ada emas, apakah ini kategorinya suap atau gratifikasi? Kalau dia kategorinya suap gratifikasi, siapa pemberi, siapa pemilik duit itu? Siapa pemberi, siapa penerima? Ada 2 tersangka, 1 saksi. Apakah ini mempermudah? Harusnya gampang sekali untuk mencari tahu siapa menerima, siapa yang memberikan uang. Saksi kunci nanti dijawab Pak Sugeng. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.